Cek, oke. Dilanjutkan ya. Karena Pak Busnya lost koneksi. Ini contoh dari PHP. Kelihatan? Kelihatan nggak? Saya jelaskan sedikit ya. Nanti dilanjutkan sama Pak Bus. Nah, tadi sudah disinggung dari AMPP, XAMPP, dan sebagainya. Nah, ini modul sudah kita kirim. Modulnya juga kita sudah kirim ke WA Group. Di WA Group ada. Saya langsung ke persiapan install. Ini install, pastikan komputer. Insya Allah minggu depan kita mulai praktek ya. Minggu depan kita mulai praktek di lab. Nah, makanya hari ini saya dan Pak Bustomi menerangkan tentang PHP dulu. Nah, ini kita pakai yang paling gampang dan paling gratis itu XAMPP. Di lab sudah kita instalkan. Ini contoh aplikasinya. XAMPP. Mungkin kalau yang punya laptop bisa langsung install atau download di sini. Kita bisa download di XAMPP. Nah, kita bisa download tergantung bawaan laptop ya. Kalau laptopnya laptop Windows 764 tinggal dipastikan 6432 bebas tergantung bawaan laptop. Nah, nih kalau untuk tahu Pak laptop saya 64 atau 32, 64 atau 32, kalian bisa masuk nanti ke lokal disk C. Kalian bisa masuk ke lokal disk C, cari di C. Nah, itu ada pemrogram 64 atau 32. Nih, kalau ada 86 dan program filenya ada 2, berarti kalian pakai 2 atau pakai 64. Ini XAMPP. Ini XAMPP-nya. Caranya kalian download, lalu kalian klik ini contohnya di XAMPP 32 installer. Nah, downloadnya bisa dari sini. Ini download di XAMPP Apache friend. Saya kirimkan. Nanti saya kirimkan linknya untuk download ya. Itu linknya di chat. Jadi bisa dilanjutkan sama Pak Bus. Mangga Pak Bus sudah masuk. Dilanjut. Siap. Ini. Di situ di layar ada proses instalasi XAMPP. Di dalam proses instalasi XAMPP itu kalau kalian sudah download, nanti ada file mentahnya yang formatnya di belakangnya ada .exe. Kalau yang sudah pernah install aplikasi di PC pasti tahu mana yang untuk diinstal, mana yang sudah diinstal. Kalau sudah diinstal, nanti letaknya berbeda. Letaknya ada di lokal disk C.
Kalau sudah diinstal, nanti kita buka SAMPP-nya. Nah, di situ ada tampilan SAMPP di layar, kalian lihat di layar videonya. Belum kelihatan. Iya tuh. Nah, di situ ada Apache, MySQL, FileZilla, Mercury dan Tomcat. Biasanya yang kita pakai itu Apache sama MySQL. Kita start saja. Start Apache dan start MySQL. Oke, kalau yang kedua itu sudah di start, kita sudah bisa menjalankan server lokal. Jadi tidak butuh koneksi internet ya. Walaupun kalian internetnya mati, itu masih tetap bisa diakses melalui link localhost /php myadmin. Oke, langsung kita masuk ke localhost-nya. Kita tunggu. Di kelas Samsung atau kelas berapa ya? Sudah pernah saya ajarkan. Cuma untuk pengenalan. Di RPL 5 kalau nggak salah. Mana tuh coba? Ininya localhost-nya. Belum keluar. Oke, bentar dulu ya. Masih ada teknis. Jadi kalau misalkan yang lain itu kelas RP5 itu udah pernah saya jelaskan. Samsung juga sudah pernah saya jelaskan. Itu untuk garis besarnya saja, belum sampai membuat database dan segala macam. Ini nggak mau masuk kan? Di RP5 kalau nggak salah sudah pernah saya sampai bikin database sederhana. Nah, di situ lagi loading dulu. Oke, kita lanjut aja jelasannya. Jadi SAMPP ini semacam kita itu bikin komputer server dari komputer kita sendiri. Kalau misalkan kalian bikin website, lalu pengen di online kan, biasanya kan kita harus bayar dulu hosting, ada untuk bayar apa per bulannya dan per tahunnya. Di situ ada pilihannya. Tapi kalau SAMPP ini itu adalah semacam apa ya? Agar kita ketika di online tidak ada kesalahan atau tidak ada error, kita bikin server lokal dulu. Server lokal itu banyak macamnya kegunaannya. Yang pertama untuk mendesain web sebelum diupload di online. Yang kedua, kita bisa membuat sebuah mekanisme yang untuk dipakai kita di tempat lokal. Kita semacam kemarin tuh kita pernah ngadain ujian secara aplikasi kan. Nah, itu kan makanya SAMPP kita. Jadi kita nggak online. Kelemahannya ketika tidak online, ketika si jaringannya tidak tersambung pelan. Misalkan kalian ujian online nih. Kita di sekolah makanya SAMPP.
Kalau kamu apa sih namanya, aksesnya itu lewat internet online. online Itu itu tidak bisa. Jadi kita harus datang ke ke sekolah dan koneksikan handphone kalian ke WiFi. yang Yang wifi-nya WiFi-nya koneksikan ke laptop yang ada ada sampingnya itu. Itu baru Kita bisa sharing aplikasi aplikasi kita. Sudah masuk lokalosnya? Lagi loading. Ya, lagi. Kebanyakan sih. Kebanyakan ini ya. Nah, itu sudah tampilan. Masih loading. Itu. Jadi kita bisa lihat dan kelas 1 juga sudah pernah ada materi ini yang RP5 sama Samsung. Untuk yang lainnya bisa kalian lihat. Di situ ada tampilan secara umum gambaran localhost PHP My Admin-nya. Untuk membuat database baru, di kiri di sebelah kiri itu ada opsi baru. Nah, itu karena di situ sudah banyak panelnya bikin aplikasi. Jadi di situ ada banyak sekali. Aslinya kalau kalian baru download, itu cuma ada 3. Baru dan di bawahnya itu ada kayak MySQL dan PHP My Admin-nya. Itu kalau kalian baru. Kalau misalkan pemula ini kan contohnya sudah banyak tuh. Ada DB, ada absensi, ada sebanyak lah. Nah, kalau kalian pengen bikin yang baru, klik pilihan baru. Oke, di situ ada tampilan kita membuat database file baru. Nah, di situ ada nama basis datanya. Nama dan jenisnya apa? Kalau di sini misalkan kalian pengen bikin sebuah aplikasi kayak absensi, klik absensi, ketik aja absensi. Kalau pengen apapun itulah, pokoknya misalkan perpustakaan. Dan formatnya dalam penamaan itu tidak ada spasi. Kalau pengen ada jeda itu kita menggunakan underscores. Misalkan di situ ada contoh underscores db. Dan penulisannya saran saya itu tidak boleh pertamanya itu huruf D atau angka. Jadi harus alfabet dan kecil hurufnya ya. Oke, untuk UTF-nya tidak bisa dirubah. Langsung saja kita buat. Oke, buat. Udah. Nanti ketika kalian sudah selesai buat, itu langsung di send ke halaman buat tabel. Nah, di dalam tabel ini, kalau di prosesnya apa? Kalian sudah belajar kemarin kelas 1 itu apa namanya? Logika pembuatan flowchart. Waktu RP5 itu sudah pernah saya jelaskan. Tabel ini di sini biasanya kalau misalkan contohnya kita membuat absen nih Pak, absensi. Jadi di dalam tabel absensi itu ada biasanya kalau absen ada apa aja? Ada nama, ada tanggal, ada hari, tanggal hari sama aja. Ada juga nomor siswanya kan. Dan situ berarti tabel yang pertama itu ada siswa yang paling penting. Kita namanya di sini DB data siswa. Oke, langsung saja. Jumlah kolom ini kita bisa tambahkan nanti sudah simpan. Jadi tidak harus dipikirkan ini jumlah kolomnya harus berapa. Jadi kalian langsung simpan saja di jumlah kolom ini.
Oke, langsung kirim. Kita tunggu loadingnya. Oke. Yang pertama kita akan ditampilkan ada name table, ada tambah. Nah, di situ ada kan tambah. Ketika kalian butuh tambahan isi kolom, itu kalian bisa tambah saja. Nah, satu misalkan tambah satu, kirim satu. Nanti di situ akan tambah jadi 5 yang tadinya 4. Lagi loading dulu. Nah, kayak itu udah tambah 5. 1, 2, 3, 4, 5. Siap. Yang pertama, biasanya kita itu isi dengan ID. ID ini gunanya nanti sebagai key primary. Nanti di pelajaran selanjutnya kita akan belajar normalisasi database. Di sini belum kelihatan apa itu maksudnya ID di sini. Nanti di masa depan, nanti di pelajaran selanjutnya di normalisasi, gunanya ID ini adalah untuk menghubungkan antara tabel satu dengan tabel yang lainnya. Di sini kan kita tabel siswa. Jadi ID-nya dengan nama ID siswa. Dengan nilainya atau value-nya itu biasanya otomatis, Pak. Dan jenisnya itu integer. Integer ini di sini biasanya berformat angka. Kalau kalian ingin format yang lain, misalkan kayak buat bawahnya, Pak, itu biasanya username-nya atau namanya, nama siswanya nanti di isinya. Itu menggunakan varchar di sini tulisannya. Varchar itu singkatan dari variabel karakter. Jadi karakter di sini itu 1, 2, 3 sampai 100 sampai seterusnya pokoknya, dan A, B, C sampai Z, dan juga ada underscores, add, macamnya. Bedanya integer dan varchar itu kalau integer nanti ketika dijumlahkan itu akan ada hasilnya. Misalkan satu integer dengan satu integer ditambah, itu kalau kelas 1 kurang saya ajarkan ya. Satu integer dan satu bentuk integer ditambahkan itu akan jadinya 2. Tapi ketika varchar, jenisnya varchar, ketika varchar 1 dan varchar 2 ditambahkan, itu nanti hasilnya jadi 11. 1 dan 1. Gitu. Itu nanti gunanya integer dan varchar. Oke, di sini value-nya karena nama kok mati sih kita? Masih. Oke. Karena nama dari manusia. Karena nama dari orang itu biasanya panjang kan. Udahlah, pokoknya 100 aja lah. Siapa tahu namanya kan kayak Sepur tuh, kayak nama saya. Nama saya tahu sendiri, Mohammad, Sibawe, Faisal, Bustomi, Albur, kue kan bisa saja kan. Pokoknya panjang aja bisa lah. Sampai panjang sekali. Hitungannya 100 buat cari aman. Selanjutnya tadi ada nama, tanggal. Nah, sekarang tanggal. Tanggal kita menggunakan varchar. Ya, oke. Nah, pertanyaan di sini, Pak, kok tanggal menggunakan varchar kok? Loh, ya iya dong. Karena tanggal itu tidak dijumlahkan. Tidak seperti nanti kalau misalkan kalian bikin kasir, itu ada kasir itu biasanya ada jumlah barang atau jumlah pembeli atau jumlah pengeluaran barang atau misalkan pemasukan barang, itu kan bentuknya kan angka, dan nanti di aplikasinya itu butuh untuk penjumlahan ketika membeli atau transaksi ya. Nah, kalau di sini tanggal itu kan bisa jadi di situ nanti format tanggalnya kalian pengen makanya kita nggak mau makanya angka semua deh, misalkan tanggalnya harus ada tulisan Jumat, misalkan hari Jumat 1 Desember. Desember kan bukan angka. Desember itu kan udah ini karakter.
bentuknya, bukan angka. Nah, makanya di sini kita menggunakan varchar. Dan value-nya atau banyaknya itu ya 50 nggak apa-apa. 50 saja. Oke. Panjangnya 50. Ini 50 itu maksudnya 50 karakter ya. 100 itu maksudnya 100 karakter. Karakter itu kan bisa dibilang spasi juga karakter. Kalian bukan zamannya sih ya. Waktu Bapak dulu itu ada yang namanya HP Asia Hidayah. Nah, di situ itu ada gratisan per karakter. Jadi spasi pun nanti disebut karakter. Selanjutnya selain nama, tanggal, TTD. TTD nggak usah berarti. Apa ya yang diisi? Udah berarti Pak. Alamat itu kan absen. Kelas paling kelas. Oke. Kelas kita langsung aja ya, berarti kelas itu varchar. Tidak usah kita perdebatkan, varchar saja langsung. Karena ada tulisan RPL-nya di situ. RPL itu kan karakter. Panjangnya 50 saja, bikin aman. Oke, kita sudah selesai. Di situ ada ID, ada nama, ada tanggal, ada kelas. Pak, kok yang terakhir belum diisi? Gak apa-apa. Walaupun yang terakhirnya tidak diisi, misalkan kalian sudah ngisi 3, ternyata di situ ada 4 kolom ya. Itu tidak masalah. Ketika disimpan itu nanti akan tersimpannya yang kalian isi saja. Kita langsung simpan. Nah, ya dulu. Sebelum disimpan, kita perhatikan di pertama itu ada ID siswa. Dan ID siswa itu kita jadikan sebagai key primary. Nanti gunanya untuk ini ya, normalisasi nanti di materi selanjutnya. Itu ada primary. Selanjutnya kita auto increment AI di situ. AI-nya di checklist ya. Ini auto increment nanti kegunaannya adalah ketika kalian memasukkan data siswa, itu nanti otomatis akan diisi angkanya. Misalkan kalian masukkan data satu anak, misalkan namanya Andri dari Samsung, kelas 11, misalkan. Terus kalian masukkan datanya, itu akan otomatis terisi angka 1, ID-nya. Si Andri ini ID-nya 1. Nanti di database-nya tersimpannya 1. Otomatis terisi ini gunanya auto increment atau di sini tulisannya AI. Oke, lanjut Pak. Simpan. Oke, kita simpan. Satu tabel kita baru satu bikin. Ini contoh untuk bikin database biasa. Nah, nanti kita akan lihat struktur tabelnya. Di situ ada ID siswa, strukturnya. Oke, di situ ada ID siswa dan ada logo kunci gitu kan. Itu menandakan bahwa si ID siswa itu sebagai key primary. Sebagai key primary dari tabel DB data siswa. Dari tabel data siswa ya. Itu berarti key primary-nya si siswa ini, si ID siswa. Apanya? I-nya gitu ya. Oh ya. Gini. Nanti ketika kalian salah menulis di dalam pembuatan tabel atau pembuatan apa namanya? Di sini kita contohkan tabel aja. Kita nama value di dalam tabel ini ada yang salah nih. I-nya gede hurufnya atau kapital. Kita bisa rubah di pilihan kanan sini ada ubah di situ. Kalian lihat di layar ada ubah di situ, kita klik. Nah, di situ kita bisa melihat kolomnya si ID siswa tadi.
Tadi kan kita pengen merubah I-nya menjadi huruf yang kecil. Atau rubah nama lah. Intinya seperti itu. Oke, langsung simpan. Dah. Situ kita akan lihat bahwa namanya sudah berubah. Tadinya ada underscore-nya, sekarang tidak ada, dan I-nya juga masih. Oke, pokoknya seperti itu cara mengganti nama. Jadi jangan takut untuk penulisannya namanya kalian nanti ada kesalahan atau misalkan pengen rubah namanya, itu tinggal di situ ada pilihan ubah di struktur ya, struktur tabel. Barangkali ada yang ditanyakan, silakan. Yang mau bertanya, tangannya acungkan dulu. Tangannya acungkan dulu. Acungkan tangan gini. Kalau ada yang ditanyakan, silakan. Nanti kita unmute, jadi bisa kedengaran suaranya. Jadi nggak barbar nantinya kaliannya. Ngomong kabeh. Andri mau ditanyakan? Silakan Andri. Unmute Andri, silakan Andri, unmute. Nah, sok. Masih belum paham, Pak. Masih belum paham. Pahamnya di mananya? Belum pahamnya di mana? Semuanya. Kok semua? Dari awal suaranya nggak jelas. Oh, dari awal suaranya nggak jelas. Emang nggak jelas, Pak? Jelas. Oh, internet kamu nih. Jelas kok. Udah iya. Andri mah gampang, tinggal kesini tiap hari juga nanti saya ajarin. Sama Pamul juga nanti diajarin. Yang lain silakan. Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Soalnya minggu depan nanti kita akan praktek ini. Minggu depan kita akan praktek. Jadi kalau bisa, misalkan nggak ngerti, itu langsung ditanyakan. Ngomong kita masih di sini masih penjelasan saja. Tidak ada? Aman? Atau yang ini yang nggak ada videonya, nih. Mau nanya nggak? Kalau mau nanya tinggal chat aja. Yang tidak ada videonya, yang tidak diizinkan videonya sama dianya. Itu kan ada tuh, dia tuh nggak milih videonya, dia upload, nggak diliatin. Terus silakan di chat saja. Apa? Nongol. Siapa? Everyone apa? Everyone. Tuh, silakan tuh. Tinggal chat kalau yang tidak ada videonya, mau nanya. Nanti kita unmute, jadi bisa ngomong langsung. Bisa nanya langsung. Kalau misalkan tidak ada, berarti Bapak anggap semua ngerti nih. Selain Andri tadi yang nanya. Nanti kalau misalkan pas lagi praktek ada yang nanya-nanya dasar, wah itu tak keplak. Gimana? Masa kemarin suruh nanya nggak nanya-nanya. Giliran praktek nanya lagi. Nanya-nanya dasar lagi. Keplaknya lah. Oke, tidak ada ya. Bisa lanjut? Itu yang ngirim. Oh, ngirim apa? Ada katanya, Pak? Ada yang ngechat di bagian tabel. Oke. Jadi kita akan menjelaskan lagi nih bagian tabel untuk si siapa tadi? Jainul Bahri dari Samsung ya.
Bagian awalnya apa yang menunjuk? Gimana? Yang ditanyakan itu apanya? Jainul Bahri. Coba silakan ngomong. Atau saya jelaskan dari awal lagi yang pas tabel. Oke, kita jelaskan aja dari awal. Kita hapus ya. Kita hapus lagi. Jadi kita akan bikin baru. Kita hapus tabelnya. Drop. Mungkin awal bikin tabelnya kah yang nggak tahu. Jadi pas kita bikin tadi tabel namanya contoh underscore db, ketika diklik itu nanti di bawahnya ada tulisan baru lagi. Ada tulisan baru, kalian klik barunya. Contoh db, diklik nih. Di situ nanti langsung kita lari ke buat tabel, baru kita ketik jadi tabel siswa, data siswa di situ. Untuk kolom bisa dirubah kan, langsung kirim. Oke, di situ tampilan tabelnya, kita mau diisinya apa saja. Oke, yang pertama tadi sudah kita jelaskan, biasanya ada ID siswa. Karena di sini kita ngisinya datanya data siswa, jadi kita bikinnya ID-nya ID siswa. Untuk jenisnya itu kita tidak rubah jadi integer. Integer di sini angka bentuknya, berarti formatnya nanti. Panjang nilainya ini tidak harus diisi untuk ID-nya, karena kita akan membuat ID ini otomatis terisi dengan menggunakan auto increment. Auto increment ini AI, panjangannya auto increment. Nah, indeksnya kita primary. Nah, ini untuk nanti normalisasi ya. Penjelasannya nanti saja itu. Pokoknya seperti itu cara bikinnya untuk ID siswa. Jenisnya integer, int, panjang nilainya tidak harus diisi karena kita nanti ada auto increment. Auto increment itu nanti auto terisi. Ketika data siswanya sudah di enter, nanti di aplikasinya ya, bukan di sini. Bukan di sini loh. Nanti kita udah bikin aplikasi. Nih, contohnya kita udah bikin aplikasi. Terus kita itu pengen masukin data siswa yang ada di aplikasinya, bukan di sini ya. Bukan di PHP My Admin-nya, tapi di aplikasinya. Di sini juga bisa, tapi kita nanti belajarnya dari aplikasinya, masukinnya. Itu nanti kalau misalkan kita masukin dari aplikasi, itu nanti otomatis terisi di database-nya. Dan ID siswa itu otomatis terisi satu. Terisi satu, karena auto increment tadi. Selanjutnya, setelah data siswa ada nama siswanya, otomatis dong. Nama siswanya. Nah, di sini jenisnya itu adalah varchar. Ada banyak di situ ya pilihannya. Dan kegunaannya juga masing-masing ada banyak. Value atau panjangnya itu kita isi dengan 100 saja. Karena takutnya nama orang itu kan bisa panjang sekali karakternya. Dan auto increment atau right index-nya itu tidak harus diisi untuk yang di bawah. ID saja yang kita soroti bahwa kita harus di primary dan auto increment. Ke bawahnya itu kita ngisinya cuman namanya, nama si kolomnya, dan ada jenisnya, ada panjangnya. Panjangnya itu maksudnya kita itu ngisinya mau berapa karakter sih? Mau berapa apa ya? Satuan angkanya itu misalkan 12, itu angkanya ada berapa? 12. Ada dua angka, 1 dan 2.
12. Misalkan nama saya Faisal, tuh ada berapa? Faisal, ada 6. Berarti jenisnya atau panjangnya itu isinya 6. Tapi untuk karena nama panjangnya seseorang itu bisa panjang sekali kan. Jadi kita cari aman, isinya 100. Oke. Selanjutnya ada tanggal. Karena kita ngisi absensi kan. Dan tanggal jenisnya ada varchar. Bisa parcel, bisa date. Nah, bisa varchar, bisa date. Kalau date itu nanti kita tidak harus ngisi value atau nilainya. Kalau date ya. Tapi kita ngisinya apa? Date apa? Oke, ya udah kita jenisnya date saja. Ini nanti otomatis di aplikasi kalian itu nanti tampilannya itu date. Tidak harus masukin namanya. Udah otomatis ada formatnya. Selanjutnya ada kelas. Ada nama, ada tanggal, ada kelas. Nah, 3 ini yang nanti terlihat di tampilan aplikasi kalian. 3 ini. Karena 3 ini nanti fungsinya itu ada banyak. Contohnya misalkan kalian murid ada 100 nih. Kalian kan ada 100 lebih ya. Ya kan Pak? Ada 100 lebih kan? Nah, ada 100 lebih. Kita sebagai guru, ketika pengen ngecek absensi kalian, kalau ada yang online kayak gini ya, misalkan searching aja namanya, di situ kan ada nama, ada tanggal, ada kelas. Kita bisa pakai nama, tanggal, kelas itu untuk searching. Ini gunanya database ya. Ini gunanya database. Nanti di tampilannya sih ada, misalkan ada TTD. Kalau TTD seperti itu kan istilahnya apa ya? Sebuah tambahan saja ketika aplikasinya sudah jadi. Ada nomor, gitu. Udah. Nah, setelah itu kita kirim atau simpan. Di scroll ke bawah kanan ada tulisan simpan. Di situ kan kita menggunakan bahasa Indonesia ya. Kalau menggunakan bahasa Inggris tulisannya save. Oke, sudah selesai. Nah, di sini ada tampilan tabelnya dan strukturnya. Misalkan kalian pengen lihat strukturnya nih. Ini kan udah otomatis struktur ya. Kalau kalian pengen tampilin semua tabelnya, ada jelajah. Klik jelajah di atas ini. Ada jelajah. Ada struktur. Struktur nanti tampilannya seperti ini. Tuh. Dan ada SQL-nya. Ini ada kegunaannya juga. Jadi kalau kalian itu pengen masukin data baru tanpa harus tampilan yang tadi, seperti masukin kolom-kolom tadi, itu kalian bisa menggunakan tulis otomatis di sini, alias ngetik coding langsung SQL query-nya. Ada juga kita cari di sini. Cari ini fungsinya apa ya? Kalian tahu, masa cari fungsinya untuk simpan kan mungkin. Cari ya cari. Ada tambahkan satu lagi. Nah, tambahkan di sini itu fungsinya itu adalah untuk memasukkan data siswa ke dalam database. Nanti kan kita kan belajarnya kan memasukkan data siswanya itu dari aplikasinya, ya kan? Nah, kita itu bisa aslinya memasukkan data siswa dari si SQL-nya ini, dari PHP-nya. Kita langsung isi aja di sini. Namanya siapa? Misalkan Andri. Dan tanggalnya di situ sudah ada formatnya kan? Nah, kita bisa pilih lahirnya tanggal pira atau lahir. Apa namanya? Ini tuh tanggal berapa? Kita itu bisa pilih dan kelasnya kelas apa? Kita bisa pilih juga atau bisa ketik sendiri. Lalu setelah itu kirim. Oke, kita sudah ya masukin. Nah, kita masuk ke jelajah setelah itu ya. Itu akan kita lihat
ada perubahan di sini, yaitu ada nama baru. ID-nya di sini tadi padahal kita tidak isi, tapi kita otomatis terisi karena tadi ada auto increment-nya atau AI di situ tulisannya ya. Ada namanya karena tadi kita isi namanya ada Andri, dan tanggalnya berformat tanggal dari sananya karena kita menggunakan jenisnya date ya kan. Jadi kita langsung bisa ngisi tanggalnya di situ. Dan ada kelas di sini. Kelasnya RPL STI. Seperti itu. Ini kan baru kita bisa masukinnya lewat PHP ya kan. Kalau lewat sininya PHP-nya langsung itu kita bisa nambahnya dari sini, nambah data siswanya. Tapi kalau kita nanti lewat aplikasi secara langsung, itu nanti ada sebuah sebuah SQL, script SQL yang DB Connect itu pernah diajarkan kalau nggak salah di RP5 saya. Ada DB Connect, jadi nanti antara aplikasi dan database-nya itu terkonek. Ketika sudah bikin aplikasi jadi, ketika sudah jadi aplikasinya nih, kita sudah terkoneksikan antara database dan aplikasinya, itu kita bisa memasukkan data secara langsung dari aplikasinya, bukan dari PHP-nya ya, bukan dari yang tadi seperti contoh tadi. Si Andri itu masukinnya kita kan dari si PHP-nya, bukan dari aplikasinya. Dari PHP-nya kita masukkan dari situ. Nanti di materi selanjutnya nanti ada kita contoh sudah jadi aplikasi gitu, ada kan Pak? Aplikasi sudah jadi. Contoh masukin data gitu. Ada. Nah, nanti aplikasi yang sudah jadi gitu, terus kita bikin contoh saja, masukin salah satu data nama siswa atau nama misalkan nama barang atau apalah, kita masukkan secara profesional, yes. Karena kita sudah bikin aplikasinya, jadi profesional bikin ngomongnya. Profesional langsung masukinnya dari aplikasi, bukan dari si PHP-nya. Tadi kan contohnya kan dari PHP-nya ya. Saya ada Pak di laptop. Login. Login aja. Login kan sama aja. Nanti kita bikinnya contohnya login atau apalah pokoknya adalah. Nah itu malah ada tuh absensi itu. Bangun. Sekali lagi, PHP MyAdmin ini atau SAMPP ini itu tidak harus menggunakan internet. Jadi pas lagi praktek RP5 itu kalau nggak salah, Pak saya nggak connect internet Pak, mana bisa? Bisa. Waktu kelas 1 tuh ada yang nanya, bisa. Karena kita menggunakan lokal, menggunakan dari si laptopnya ini sendiri atau PC yang kalian gunakan sendiri. Zaman sekarang itu sudah lebih canggih lagi. Ada yang namanya server lokal, kita download dari handphone. Ya Pak, saya juga baru tahu tahun kemarin. Ternyata ada dari handphone loh. Zaman sekarang. Coba bayangkan. Waktu dulu saya pas lagi SMA, itu saya udah belajar ini sama teman. Itu belum ada yang namanya di handphone itu. Karena waktu dulu juga HP-nya kan paling bagus kan Symbian. Kalian pasti nggak tahu lah HP Symbian itu apa. Di HP Symbian itu di situ bisa bikin server, cuman manualnya lebih susah. Di HP Symbian itu persis kayak komputer dia tuh. Bisa rubah menunya, bisa diedit apanya, itulah HP Symbian paling bagus dulu. Sekarang kan sudah ada Android. Di situ sudah ada banyak sekali fitur-fiturnya dan sekarang juga sudah bisa bikin. Nah, di situ contohnya ada absensi QR. Contoh aplikasinya secara langsung. Terus kalian nanya misalkan, kok Bapak masukin admin@admin.com itu dari mana? Loh, karena Bapak Mul ini sudah ada ininya, database-nya. Dan database-nya itu sudah ada nama admin itu. Aduh maafnya, ada suara ketok-ketok ini.
Ganggu jadi. Ntar dulu. Jadi Pamul itu tadi sudah ngisi sebelumnya dan database-nya sudah ada. Database-nya sudah ada. IR absen di situ. Dan si admin itu sudah pernah Pamul input sebelumnya. Dan tadi kan kita sudah nginput satu kan, namanya Andri. Nah, si Andri ini bisa jadi admin kalau contohnya Pamul ini. Nah, situ kita lihat. Itu udah ada contoh seperti tadi Andri itu, tapi di sini tulisannya admin. ID-nya 26. IP address di sini karena memerlukan IP address. Oh, hilang. Aja. Dan ada passwordnya karena di situ tadi login kan. Masa login nggak harus pakai password kan? Bisa majing kabel kok. Cetak bengeke kan pada ganggu. Nah, ada emailnya. Ini kalau login ya. Kalau tadi kan absensi, jadi tidak harus ada email. Masa di absensi siswa ada email? Siapa yang mau ngubungin kalian? Terus ada di sini activation selector. Nah ini tambah-tambahan ini kayak activation selector, activation code, forgotten password selector. Ini adanya tadi. Kita lihat di struktur atas nih. Adanya itu ada di sini. Tak ternilai, bawaan. Itu kalau bahasa Indonesianya, kalau bahasa Inggris nanti tampilannya seperti tadi tulisannya. Ini karena pakainya bahasa Indonesia, jadi tulisannya penyortiran, atribut, tak ternilai, bawaan. Ini karena bahasa Indonesia ya. Tapi kalau bahasa Inggrisnya seperti tadi. Bahasa Inggrisnya seperti tadi. Nah, di sini bahasa Inggrisnya. Activation selector, activation code, forgotten ini tidak harus dipengerti sih, karena nanti di masa depan juga jarang dipakai. Ini tidak harus dimengerti. Oke. Udah, tadi sudah dicontohkan kita sudah bikin aplikasinya dan bisa login, berhasil loginnya. Sudah bikin aplikasi, tuh lihat. Nah, itu kita bisa tambah karyawan di situ contohnya kan. Ada nick-nya, nomor induk karyawannya. Ada nama karyawan. Pak, kok isinya kok ini, Pak? Kalau misalkan ada yang nanya, ada yang nggak ngerti nih ya. Karena di database-nya Pamulnya, di karyawan ini, kita itu membutuhkan ID karyawan dan nama karyawan. Nah, itu kalian lihat ya. Ada ID karyawan dan nama karyawan. Pak, kok ID ada 2? Ini karena si ID yang pertama ini fungsinya itu cuman untuk mensortir. Untuk mensortir lewat flow backflow-nya, whiteboard-nya. Untuk whiteboard-nya. Whiteboard itu adalah istilahnya apa ya? Kalau misalkan aplikasi sudah jadi itu nanti ada whiteboard, ada blackboard-nya. Kalau blackboard itu untuk lihat statistiknya itu dia jalan enggak gitu. Kalau whiteboard itu kalau misalkan aplikasinya sudah jadi, kita bisa mencatat apa saja yang sudah terjadi di aplikasi itu. Nah, ID yang pertama tadi itu untuk cuman penamaan saja, dan ID yang kedua itu, nah di sini, nick ini, si nick. Nick ini kan istilahnya butuh ditampilkan di dalam aplikasi. Butuh ditampilkan di dalam aplikasi. Sampai jubel lu. Sampai kagetnya no ketok-ketok. Nah, kita langsung masukkan nick-nya. Nick-nya sembarang. Pokoknya di sini karena nick tadi jenisnya integer. Jadi kita ngisinya dengan angka. Dan nama karyawannya kita Andri Blesak tuh tulisannya. Ngapa sih contoh Andri Beku? Apalagi ke Andri soalnya sering nih sekolah. Coba ente-ente pada main makan di sekolah. Apal kita ada di apalagi nih Andri bae kita ada di nego.
Amblak. Siapa sih? Siapa, Andri? Siapa sih? Andri Blesak. Nah, di situ sudah ada tuh. Lihat. Kalian lihat di atas nomor 1 itu ada tulisan Andri Blesak. Nomor 2 karena tadi nginputnya 2 kali ya. Andri aja sok ganteng apa? Kita ngisi, ini contohnya, kita mengisinya si database-nya tadi itu dengan secara langsung di aplikasi. Secara profesional ya. Tidak kita masukkan di lewat PHP ini. PHP biasa. Aduh kok. Nah, ini. Karena tadi ada pilihan tambahkan kan. Kalau kita tadi barusan mencontohkan, kita masukkan datanya langsung dari application-nya. Asik. Dan fungsi-fungsi ini itu ada query-nya. Query-nya gimana Pak? Ada nanti query-nya. Di sini kita nanti belajar query-nya. Ada query namanya itu adalah delete apa? Singkatannya itu Pak? Update, delete, CRUD. Masya Allah. Singkatannya tuh CURD. C-nya create atau tambah. CRUD ya. R-nya itu read atau baca. Ini itu read itu biasanya fungsinya buat menampilkan white flow. Flow-nya. Dan U-nya itu update. Update siapa ngomongnya? Update. U-nya itu update. Update itu di sini fungsinya kalau kalian menginputkan namanya salah atau ID nick-nya tadi ada yang salah, itu ada pilihan rubah misalkan. Kalau di Facebook kan ada tuh rubah nama, ganti foto. Misalkan update status, terus update statusnya ternyata ada yang salah tulisannya, ada pilihan rubah. Ada edit di sini pilihannya. Edit, Andri Blesak pengen diganti, pengen rubah ganteng misalkan. Biar ada ganteng. Biar ada ganteng. Iya, amin. Seperti itu. Tadi update, ya kan? Selanjutnya ada D, yang terakhir itu delete. Fungsi delete. Delete sudah tahu bahasa Indonesianya adalah hapus. Oke, di situ ada tuh di apa namanya di chat CRUD. CRUD. Card. Andri Jainul, jadi ganti uruh. Jainul ganteng tapi jomblo. Waduh, ngelas temen. Kadang-kadang jomblo itu sih. Tuh, udah lupa. Tadi kan tulisannya Andri Blesak, sekarang ada Jainul ganteng tapi jomblo. Oh, ngelas temen. Jainul. Oke, ada yang ditanyakan lagi sampai sini? Dari mulai pertama tadi kan ada yang nanya tabel kan, cara bikin tabel tadi. Aman. Saya jelaskan aman. Oke, di sini kan kita contohkan juga ada aplikasi yang sudah jadi di Pamul. Kita langsung masukkan secara profesional lewat aplikasinya, bukan lewat PHP-nya, tapi lewat aplikasinya. Ini fungsi-fungsi nanti kayak di tampilan aplikasi ada tambah, ada edit, ada hapus, itu nanti ada kodenya sendiri di PHP. Seperti itu. Nah itu contoh kodenya. Aduh, pusing nggak tuh kalian? Pusing, mangan modrek dingin, sedurunge belajar nggak? Mangan modrek, semedi ya kan? Kopi nyanding, semedi. Yang ngomong mana lewat botok? Waduh, lewat botok. Laruntu. Nick bisa juga diganti. Nanti tampilan di aplikasinya akan berubah. Jadi ID karyawan. Di save dulu, jangan lupa ya. Setelah ngetik di apa namanya? Text editornya. Kalian harus save dulu. Biar nanti kelihatan hasilnya di aplikasinya. Kalau kalian udah ngetik, dia tuh beli berubah-berubah sih, Pak. Yang ente beli di save benar berubah. Di save dingin ya kan. Baik juga ngone.
Soalnya pernah kok pas lagi kapan ya? RP5, RP berapa itu? Bukan di situ ya, boleh, Pak. Ya bisa lah dirubah dari situnya. Intinya. Seperti itu. Di-save dulu jangan lupa, ya kan? Kalian ngetik-ngetik panjang-panjang, tanggal lahir, nama orang ini 1 dari sampai berapa, udah capek-capek ya kan? Oh, udah rubah tuh. ID karyawan. Tadi kan ada namanya di situ adanya nick. Sekarang ada ID karyawan. Udah mulai lagi nih. Ini kelas berapa ya? Pada kangen kayaknya nih. Nah, di situ kayak contohnya. Sudah. Ada yang mau nanya, ada yang kurang jelas. Misalkan, Pak, kok tiba-tiba seperti ini? Dia tidak mengerti, Bapak. Silakan tanya. Kalau ada yang mau nanya silakan. Bapak mau ngopi dulu. Suaranya. Buka teks editornya, Pak. Hah? Buka teks editornya. Oke. Saya pakai Visual Code Studio ya. Kalian bebas mau pakai Notepad++, mau pakai apapun bebas. Kalau saya pakai text editor ini. Kalau saya biasanya pakai Sublime. Juga boleh. Sublime. Kalau soal skripnya, nanti kita apal-apalan ya. Allah Akbar. Mau nggak kita apal-apalan? Apal-apalan apa, Pak? Apal-apalan skrip. Insyaallah Pak yang Kalau untuk skripnya nanti saya kirimkan contoh dasar. Minggu depan kita praktekkan ya. siap. Oke, siapa lagi yang mau nanya, Sok? Silakan chat aja. Chat dulu, chat. Chat baru saya unmute nantinya. Koicha mau nanya? Jenul nggak berani mengeluarkan foto? Ganteng tapi jomblo sih ya? Nah, tuh Jainul Bakri tuh. Ganteng tapi jomblo, siapa yang mau? Saya mah nggak mau. Pardi, mau nanya ke Pardi? Alfi biasanya nanya Alfi. Sok nanya nggak apa-apa. Umum kita masih buka ya. Jam 11 kita off. Pak Bustomia pengen pop. Admin ngobrolnya. Ada yang tanyakan? Nanti soal skrip belakangan ya. Soal skrip nanti ada beberapa aplikasi juga yang saya kirim. Tugas kalian cuman menyiapkan memori atau flash disk. Jadi udah mulai kelas 2 ini kalian wajib untuk punya flash disk. Ya. Untuk apa, Pak? Untuk menyimpan data. Karena lab komputer itu kan campur dengan kelas 10, kelas 11 dan kelas 12. Jadi saya harapkan kalian menyimpan aplikasi yang kalian buat
itu nanti di flashdisk. Ya, dari htdocs nanti kita simpan di flashdisk. Oke. Sekedar nambahkan tadi belum diulas sama Pak Sibaweh. Kelihatan nggak? Ini kelihatan. Oke. Saya contohkan cara bikin dokumennya dulu ya. Cara bikin dokumen di HTML. Di HTML, di htdocs. Contoh, saya Ctrl N. Ctrl N itu unlimited atau yang baru. Misalkan contoh, ini adalah indeks. Nah, biasanya kalian itu save-nya PHP, HTML. Nah, sekarang karena sudah kelas 11, kalian wajib untuk save-nya semuanya berekstensi atau titiknya itu belakangnya PHP. Oke, ini contoh ya. Indeks, ini adalah indeks. Saya save. Dilihat save-nya, save. Kita cari program C, local disk C, kelihatan? Local disk C, lalu kita masuk ke exampp. Masuk exampp, kita masuk ke htdocs. Nah, di htdocs ini kita buat folder baru. Contoh, misalkan belajar. Nih, udah sampai kita belajar ya. Nih. Saya ulangin. Saya ulangin dari sini. Saya Ctrl N dulu. Nah, ini adalah indeks. Coba kita save. Cara nge-save-nya gini ya. Save. Kita cari program C. Lalu kita cari exampp. Kita cari htdocs. Nah, kita buat di sini folder baru. Hapus dulu. Folder baru, contoh misalkan belajar atau contoh 1. Kita klik, lalu kita simpan di sini dengan kecil ya, indeks titik. Pertama kita HTML dulu. Nah, di sini kita pakai HTML. Kita cari HTML. Nah, ini HTML. Kita save. Cara menjalankannya, kita buka lagi. Localhost. Nama foldernya itu contoh. Oke, kita klik. Nah, contoh 1 ini nggak kelihatan. Nah, ini adalah indeks. Ya, ini adalah indeks. Oke, kita manggil secara localhost. Ini cari pemanggilan localhost. Tapi ekstensi yang kalian harus buat adalah index.html. Index.php, sorry, bukan index.html. Kita rubah
Ini kita pakai index.php. Nah, ini apa? Ya, kalau gini, kalau saya contohkan ya, ini localhost dengan XMPP yang sudah jalan. XMPP yang sudah jalan. Misalkan saya matikan satu aja. Apache-nya. Lalu saya reload. Nah, ketika localhost-nya XMPP-nya mati, maka aplikasi yang kita buat itu tidak akan jalan. Sama, ini juga. Ketika saya reload, nah dia akan mati. Oke. Ketika saya jalankan Apache-nya, saya muat ulang. Saya muat ulang juga. Oke, kalau sudah dimuat ulang, dia akan jalan. Itu ya. Contoh dari cara buka dan cara save di XMPP. Barangkali ada yang ditanyakan? Insya Allah paham. Paham ya untuk cara buka dan cara menyimpannya ya? Goeca paham? Alfi paham? Alia? Ini Galaxy A11 siapa? Atau contoh, saya rubah ini. Saya rubah dengan skrip yang kemarin dikasih oleh Pak Bustomi. Skrip yang dikasih sama Pak Bustomi itu apa ya? Belajar PHP ya Pak Bus ya? Oh, belajar HTML ya? Itu bisa kalian taruh di sini. Dulu, saya cari dulu. Mana ya? Oh, kebenaran nggak ada. Atau gini, saya hanya ngambil bagian atas. Bagian atas dari doc type. Doc type HTML. Struktur dasarnya. Coret-coret. HTML. Bebas ya. Kalian mau ngeklik apapun di sini ketika di save. Andri misalkan contoh lah Marku EE Andri ganteng slash ya save, lihat di save lalu saya coba jalankan, saya reload. Saya muat ulang. Nah, di sini bakal tampak. Ada tulisan jalannya? Di, syaan. Sama, strukturnya sama kayak di HTML. Cuman bedanya kita pemanggilan pakai PHP. Itu aja. Nanti untuk lebih jelasnya kita ketemu di jadwalkan sama Pak Kaprodi ya. Halo Pak Kaprodi, Pak Surana masih on kah? Tadi Pak Surana on, cuman udah nggak ada.
Mungkin nanti dijelaskan di grup atau di apa ya. Oke, ada yang ditanyakan lagi nggak? Oke, sudah tidak ada yang ditanyakan ya? Kalau sudah tidak ada, kita off. Terima kasih buat hari ini. Sampai ketemu di minggu depan. Dari saya, terima kasih. Sampai jumpa di minggu depan. Jaga kesehatan. Kita belajar sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.